Внимание на счет. Пуск. Salam Sobat OJ semua. Lagi-lagi dan lagi, tidak ada habisnya teknologi canggih Rusia. Kini militer Rusia telah membuktikan jati diri atau kekuatan tempur yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu, Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang sangat besar dan tangguh di dunia. Dan ketangguhan militer Rusia ini didukung dengan kemandirian industri pertahanan Moskow dalam membuat berbagai alutsista canggih. Oleh karena itu, kalian pasti tidak heran bila militer Rusia saat ini menjadi salah satu yang terbaik dan ditakuti di dunia. Dalam Jurnal Pertahanan Nasional Rusia menyampaikan bahwa, sistem pertahanan rudal permukaan ke udara Mobile S-500 Prometheus terbaru Rusia sudah siap diproduksi massal. Rusia juga berjanji agar S-500 Prometheus dijadikan sebagai dasar sistem pertahanan kedirgantaraan Rusia. Yan Novikov, Kepala Perusahaan Teknologi Pertahanan Rusia Almaz Antey juga memberikan keterangannya. Dia mengatakan dalam sebuah wawancaranya, ini untuk memperingati 20 tahun perusahaan tersebut. Di dalam Angkatan Bersenjata Rusia, sistem pertahanan udara S-400 dan Tor M2, selain mengidentifikasi Buk M3 dan S-350 Vitiaz, itu juga sebagai prospek ekspor yang paling menjanjikan. Mengacu pada dua sistem jarak menengah sebagai kartu panggil, Almaz Antey. S-500 Prometheus juga dikenal sebagai 55R6M, Triumphator M. Ini adalah sistem rudal permukaan ke udara, rudal anti-balistik Rusia yang dimaksudkan untuk menggantikan sistem rudal A-135 yang saat ini digunakan, dan melengkapi sistem rudal tersebut S-400. S-500 dikembangkan oleh Almaz Antey Air Defense Concern. Awalnya direncanakan akan diproduksi pada tahun 2014, akhirnya pertama kali dikirimkan pada tahun 2021. S-500 akan diintegrasikan ke dalam satu jaringan aset pertahanan kedirgantaraan Rusia. S-500 dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik antar benua, serta rudal jelajah hipersonik dan pesawat, sekaligus untuk pertahanan udara terhadap airborne early warning and control dan untuk jamming pesawat. Dan soal kemampuan yang dimiliki S-500 Prometheus juga jangan diragukan lagi. Alutsista buatan Rusia memiliki kemampuan tempur yang sangat mumpuni di pertempuran. Dengan jangkauan yang direncanakan 600 km 370 mil untuk rudal anti-balistik, ABM, dan 500 km 310 mil untuk pertahanan udara. S-500 akan mampu mendeteksi dan secara bersamaan terlibat hingga 10 rudal hipersonik balistik. Target terbang dengan kecepatan 5 km per detik 3,1 mil per detik, hingga batas 7 km per detik 4,3 mil per detik. Dan ini juga bertujuan untuk menghancurkan rudal jelajah hipersonik dan target udara lainnya, sementara itu dengan kecepatan lebih tinggi dari Mach 5, serta pesawat ruang angkasa. Ketinggian target yang terlibat bisa setinggi 180-200 km, 110-120 mil. Ini sangat efektif terhadap rudal balistik dengan jangkauan peluncuran 3.500 km, 2.200 mil, radar mencapai radius 3.000 km, 1.300 km untuk EPR 0,1 meter persegi. Target lain yang telah diumumkan untuk dipertahankan, termasuk kendaraan udara tak berawak, satelit orbit rendah bumi, dan senjata luar angkasa yang diluncurkan dari pesawat hipersonik, dan platform orbit hipersonik. Sistem akan mobile dan akan memiliki penyebaran yang cepat. Para ahli percaya bahwa kemampuan sistem dapat mempengaruhi rudal balistik antar benua musuh di bagian tengah dan akhir penerbangan. Tetapi dari pihak Almaz Antey mengatakan bahwa sistem penunjukan target eksternal akan mampu mencegat bagian penerbangan awal dari rudal balistik musuh, yang merupakan salah satu tahap akhir dari proyek S-500. Tentunya, keberadaan S-500 Prometheus nantinya akan memperkuat pertahanan Rusia. Apalagi Rusia saat ini tengah berada dalam konflik dengan Ukraina. Dan sejak Februari tahun 2022 lalu, Rusia telah melakukan invasi ke Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina ini juga dengan menggunakan berbagai alutsista canggih Rusia. Rusia bahkan juga ikut menurunkan jet tempur canggihnya seperti Su-35.
Dan ternyata, adanya invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina juga memicu amarah Barat. Rusia pun tidak gentar dengan pihak Barat. Karena, Rusia juga baru-baru ini telah menambah kembali untuk memperkuat militernya. Mereka belum lama ini juga melakukan pengujian rudal balistik antar benua ICBM yaitu rudal Sarmat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari yang sama, bahwa pengujian Sarmat mencapai titik sukses karena hulu ledak berhasil mencapai targetnya. Yaitu, di semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. Dan ternyata Presiden Vladimir Putin juga ikut menyaksikan agenda bersejarah bagi negara Rusia. Dia mengucapkan selamat kepada pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilannya, dan menekankan bahwa pengembangan ICBM Sarmat total terjadi di dalam negeri. Mengingat embargo politik maupun ekonomi menghujani Rusia, Putin mengklaim bahwa Sarmat dapat menembus sistem anti-rudal apapun. Dan tidak ada model yang serupa di dunia saat ini, dan tidak akan ada yang bisa menyerupainya untuk waktu dekat ini di masa depan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa ICBM Sarmat adalah yang paling unggul, baik pada kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Rusia tak tanggung-tanggung langsung memesan sekitar 46 unit rudal Sarmat itu. Seorang kepala di perusahaan antariksa negara Rusia Roskosmos, mengatakan, pertemuan kemarin di markas operasional Roskosmos untuk kerja sama dalam mengatur tes Sarmat lebih lanjut. Secara keseluruhan, Rusia akan memiliki 46 ICBM ini yang akan memasuki layanan di silo tempat rudal Voyevoda beroperasi. Dan apabila 46 unit ICBM itu sanggup untuk meluluhlantakkan target hingga 18,5 juta kilometer persegi. Ini merupakan kemampuan super mengerikan yang dimiliki oleh rudal antar benua yang siap memperkuat militer Rusia itu. Kemunculan ICBM Sarmat di Rusia, pertama-tama merupakan langkah psikologis yang memungkinkan musuh untuk bahkan menghilangkan niat berkonflik dengan Rusia. Akan tetapi bukan berarti Rusia tidak akan menggunakannya jika ada ancaman. Dan dapat mengatakan dengan pasti bahwa ICBM Sarmat berhasil beroperasi dan dari sudut pandang teknisi, dia dapat menyerang agresor manapun. Lantas apakah Rusia akan menggunakan rudal antar benua Sarmat untuk menggempur Ukraina? Kita lihat saja nanti. Adanya invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina berhasil menghancurkan berbagai wilayah di Ukraina. AS dan sekutu telah mengutuk keras aksi invasi yang dilakukan Rusia itu. Bahkan pihak Barat juga menjatuhi sanksi ke Rusia. Bukannya takut, Rusia justru membalas sanksi Barat dengan penerapan kebijakan baru. Eropa wajib bayar gas Rusia dengan menggunakan rubel, jika tidak, akan diputus oleh Moskow.